jadi ini nama Calvin Nerari. Dia tinggal di Abipura, Jayapura, asal dari Nabire. Pernah bertugas di kawasan pedalaman di Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, yang dulu pernah heboh, ada gagal panen, terus kemudian kelaparan ya katanya. Iya. Sana 2 tahun ya, dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, satu kampung ke kampung lain bisa sampai 2 hari 3 hari perjalanan jalan kaki. Jadi Calvin ini cerita waktu di tugas di pedalaman di pegunungan sana itu berapa lama itu tugas di distrik-distrik kampung-kampung terpencil itu? 2 tahun di sana. Di mana saja itu? Distriknya di sana tuh 51 distrik. Di kabupaten mana? Kabupaten Yahukimo. Yahukimo. 418 kampung. 18 kampung. Pernah bertemu sama KKB tidak? Saya di sana selama 2 tahun. Entah tidak tahu, mungkin juga ada KKB, tapi saya belum pernah sama sekali. Karena apa? Mungkin pembaur begitu, campur gitu dengan penduduk begitu kah? Campur dengan penduduk. Oke, terus bagaimana perjalanan itu? Biasanya antar kampung, antar distrik itu bagaimana itu? Pakai apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Lika-likunya luar biasa. Lika-likunya luar biasa. Jalan kaki Iya. antar kampung berapa lama biasanya? Paling lama berapa jam? Ya bisa 2 hari. Wih. 3 hari. Antar kampung itu 2 hari 3 hari jalan kaki. Jalan kaki. Medannya bagaimana? Naik turun gunung. Naik turun gunung ya. Jalan setapak kah? Bukan juga jalan setapak, seperti macam jalan-jalan ini saja, tapi jalannya di bawah-bawah celah-celah batu. Oh, tebing-tebing begitu. Gitu, kita hanya macam panjat tebing gitu, jalan Wish, ya. gunung. Nah, itu berarti belum ada jalan itu ya. Cari jalan sendiri kah? Terus ada internet kah di sana? Aduh, jangankan internet, listrik saya tidak ada, apalagi internet. Telepon juga tidak bisa kan? Tidak bisa sama sekali. Nah, terus kemudian antar daerah itu, antar distrik biasanya naik apa transportasinya? Biasanya kalau macam kita ke distrik yang satu, Hah? kita biasa pakai pesawat, helikopter. Pakai helikopter ya? Charter itu? Iya, charter. Ya, swasta, maksudnya helikopter militer atau Ada swasta. Swasta, oh, Perusahaan swasta. jadi biasa naik helikopter di sana ya? Iya, biasa. Kan Baik. charternya biasa tuh kalau dari ibu kota Kabupaten Yahukimo sendiri kan ibu kotanya nama DKI. DKI. Nah, itu kalau charter ke distrik itu memang agak mahal. Biasa tuh sampai bisa 30 30 juta. Nah, Itu sekali terbang. sekali terbang. Muat berapa? 6 orang saja 6 kalau orang. pesawat 6. Kalau Helikopter? helikopter 3, belum tambah barang yang kita bawa. Oh iya ya. Nah, jadi tugasnya waktu itu apa? Di Yahukimo? Sebagai pendamping PKH PKH, pendamping PKH ya? Iya. Kementerian sosial. Sosial ya, Kemensos ya. Wih, 2 tahun lama juga ini. Petugas lainnya dari mana itu? Maksudnya petugas apa? Ya, yang teman petugas. Oh, itu dari ini juga. Ada yang dari Lampung, Duh, dari Medan, wih gitu ya. dari Pekanbaru. Mereka nggak nangis di sana itu? Awal-awalnya datang memang Nangis-nangis ya? ampun ya. Ampun-ampun ya? Ampun, tidak mampu untuk bertahan. Tapi ya karena kita teman-teman yang ada di situ harus saling menompang, saling mendukung. Oh, saling Ya sudah, kita mau oh, bagaimana lagi? Akhirnya ya. Ya, akhirnya ya sudah. Cuman kasihan mereka pun juga tidak bertahan lama. Ada yang 1 tahun saja sudah kembali. Itu yang dari Medan. Jadi dari Medan itu dia memang datang Iya, jauh dari sana ya? Iya, datang dari Medan langsung ke Yahukimo. Yahukimo. Yahukimo itu kalau dari Jayapura naik apa? Pesawat. Pesawat ke mana? Pesawat kayak ini kalau ini daerah selatan, Papua Selatan. Oke, jadi turun di mana? Di Mika kah? Tidak langsung. Langsung di Yahukimo kah? Langsung Yahukimo. DKI itu? Iya, Ada DKI. bandaranya? Ada. Bandara kecil begitu ya? Tidak, bendera besar. Oh, bandara besar? Iya. Pak Presiden pernah ke sana kan? Pak Presiden pernah ke sana. Istimewa ya. Berapa jam dari Sentani itu? Iya, dari Sentani 1 jam. 1 jam perjalanan. Perjalanan terbang ya. Kalau jalan darat? Belum ada. Tidak ada jalan darat ya. Itu di perjalanan bisa nginep di jalan itu, di hutan, di gunung begitu?
Atau ada di kampung gitu, kita ketemu kampung. Iya. Kita ketemukan sepanjang jalan tuh biasa ada honai Rumah. tuh. Oh, ada honai. Ya, honai itu biasa masyarakat punya kebun. Ya kalau kita jalan sampai malam, ya kalau memang kalau cuaca bagus tidak hujan, Hah? kita lanjut berjalan. Jalan terus. Jalan terus. Tapi kalau hujan ya mau tidak mau kita cari tempat yang bisa. Cuman selama perjalanan ya itu tidak ketemu orang. ya tidak ketemu yang jahat-jahat. Oh, tidak ketemu Yang nembak-nembak. Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Karena tidak tahu ya, mungkin karena kita pelayanan sosial kan. Oh, jadi tidak di Iya. tidak jadi target mungkin ya. Gitu. Tapi senang tidak di sana? Senang. Oh, senang ya. Saya nyaman sekali di sana. Nyaman, Saya ya. selama di sana 2 tahun Iya. tuh Bang, saya tidak pernah turun di Jayapura. 2 tahun full saya di sana. Nah, begitu turun ke Jayapura bagaimana itu? Sudah tidak mau balik lagi. Hai, Calvin dah, saya hancur sudah kalau balik ke sana. Masalahnya kalau balik lagi Aduh, tidak bisa ini ya, Iya. apa-apa ya, Tidak telepon bisa. jarak susah, internet susah, Semua susah. semua susah. Nah itu apa namanya ya, situasi-situasi sulit di Papua, ceritanya ya pernah dirasakan oleh Calvin ini ya. Tidak semua sih ya, daerahnya sulit ya, tidak ya. Iya. Misalnya di daerah-daerah sekitar Jayapura, Kabupaten Iya. Kerom, Nabire itu relatif Betul. lebih baik ya. Lebih gampang untuk dijangkau. Pokoknya daerah pesisir di provinsi Papua bagian pesisir itu gampang. Kita Oke. bisa pakai Yang sulit kapal. tuh di pegunungan ya. Pegunungan tuh memang sulit. Sulit ya. Semua tuh tergantung cuaca di sana. Tergantung cuaca. Jadi penerbangan pun juga tergantung Nah. cuaca ya. Tidak bisa ya. Kalau cuaca bagus ya pesawat bisa. So, Kalau tidak bagus ya ya. kita mau bagaimana lagi? Tidak ada pilihan ya. Tidak ada pilihan. Walaupun tidak hujan juga tetap batal penerbangan. Itu sudah kendalanya di situ, hanya cuaca. Ya. Jadi kalau daerahnya ya di pegunungan ya indah ya, cakep-cakep ya Indah. sebetulnya ya. Pegunungan Sangat-sangat kayak Swiss ya, Iya. kayak di Eropa begitu. Pokoknya kalau mau saya Eropa tuh datang ke pegunungan Papua. Woi, Wamena, Nah, itu kita sudah sampai di wilayah Eropa lah. Wih. Iya, pokoknya kalau Iya. sudah di sana tuh abang suasananya tuh sudah beda suasana Eropa ya. lingkungan, maksudnya punya iklim Dingin kan? ya? Dingin, pokoknya daerah dingin. tanaman semua yang ada di itu ada di pegunungan. Ya. Oke guys, jadi itu sekeping cerita dari Calvin Errari, ya, pelaku sejarah bertugas di pedalaman Papua. Dari ceritanya, dia pernah cerita ke saya ini. Ya, kehidupan masyarakat memang serba sulit. Mereka tidak punya akses, kemudian uang itu bagaimana ya? Uang itu yang mereka kenal hanya uang merah sama uang biru ya. Iya, kalau nominalnya tidak. Ya, Mereka tidak tahu soal nominal. Iya, jadi yang diketahui di sana itu uang biru itu ya 50.000 itu, Iya, warnanya saja. uang merah itu ya 100.000 itu. Ya, bagaimana ya? Uang 5.000, 1.000, 2.000 tidak ada harganya di sana. 5.000 saya tidak ada di sana, satu kabupaten tidak ada 5.000. Tidak ada uang 5.000 pecahan 5.000. Apalagi 1.000 itu tidak ada sama sekali. Kalau ada itu katanya cuma di jalan dia apa itu? Dibuang-buang aja Iya. di situ. Saya waktu naik dari sini saya bayar apa gitu sisa 3.000 tuh Ah, dalam saya punya saku celana. Ya sudah sampai di sana saya bingung 3.000 ini mau pakai bikin apa. ah. Habis tidak ada harga barang Iya. 3.000 tuh. Iya, Macam iya. gula-gula itu tidak ada. Iya. Jadi terpaksa 3.000 itu tinggal dalam terpaksa saya simpan saja sampai selama 2 tahun tuh. Aduh, masa tuh. Gila ya. 3.000 itu dipakai. Uang 3.000 Kota ya. Jayapura. Nah itulah. Jadi ini kalau sudah kayak begitu itu betapa kita harus menghargai apa ya, setiap rupiah yang kita oleh gitu ya. Kehidupan secara sosial, ekonomi juga sulit ya di Yahukimo ya. Mereka banyak berkebun atau memetik Iya. dari kebun saja ya. Dan kebun saja. Tapi orang perantau ada sampai di Yahukimo juga ya? Banyak ya. Banyak sekali. Mereka biasanya apa? Dagang? Dagang. Pedagang ya. Sama guru, Banyak. kesehatan. Kesehatan guru dan itu saja. Iya. Pokoknya banyak sekali. Nah itu Yahukimo yang kita kenal, misalnya sudah di Jawa. Orang kemudian berpikir,
itu Papua kenapa tidak selesai masalahnya. Ya Ya begitu. begitu kompleks sih masalahnya, rumit juga. Dalam kota ini saja pohon masih banyak. Yo, ya apalagi di sana ya. Jadi tuh guys, Papua itu tidak segampang dilihat dari Jawa. Kalau sudah sampai di sini itu, minta ampun itu tahu tuh masyarakatnya, alamnya, ya. Kesulitan di lapangan itu tidak segampang yang diomongkan itu. Orang-orang ini banyak yang ngomongin, itu kirim apa ormas apakah itu suruh berantas KKP. Tidak semudah itu Berguso. Tidak semudah itu. Ini. Jadi gitu guys, Papua hari ini. Ini tanggal 18 Juni. 15 Juni. Sebentar lagi saya akan memasuki daerah Skau perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Sambil cerita kita jalan-jalan. Edisi apa ini namanya nih? Edisi curcol. Hanya ada uang merah sama uang biru di pedalaman Papua. Itu ingat-ingat itu, uang merah dan uang biru. Itu guys.